Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan semayangi film The Little Horse yang disutradarai oleh Jeff Baena dan telah rilis pada tahun 2017. Dimana film ini sangat syahdu untuk ditonton karena mengisahkan seorang pria yang baru pindah pada sebuah tempat. Namun semua wanita yang tinggal di tempat itu sangat haus dengan entop-entop. Oke, siap-siap mengencangkan, jangan dulu ke channel Selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama, Sot, kita akan melihat seorang pendeta yang bernama Thomas sedang memimpin doa bersama para suster pada sebuah gereja. Ya, kehidupan di gereja ini layaknya kehidupan manusia normal, namun setiap suster di gereja ini sangat gampang emosi. Suatu ketika seorang tukang kebun yang bernama Yoga sedang melihat mereka dan langsung emosi, kata-kata kotor pun keluar. Bahkan mereka sampai-sampai memukuli si Yoga. Sementara di tempat lain, Thomas sedang mau berangkat keluar kota guna untuk menjual kain yang telah dirajut oleh perajutnya. Sebelum berangkat menggunakan keledainya, Yoga menghampiri Thomas dan mengadu bahwa para suster telah mencacinya dan ingin segera berhenti menjadi tukang kebun lalu pergi. Di sini Thomas memintanya untuk tetap bertahan selama 2 hari, tetapi ia tetap menolak karena terlanjur sakit hati lalu benar-benar pergi. Ya iyal, ini hati bro. Sekarang kita akan melihat kerajaan yang dipimpin oleh Kombat dan mempunyai istri bernama Rayu. Saat malam tiba, Sot, si Rayu malah selingkuh dengan pelayannya sendiri yang bernama Maseto. Pada saat mereka sudah ingin menanam jagung, tiba-tiba Kombat datang dan membuat Maseto langsung kabur terbirit-birit ke kamar pelayan dan berpura-pura tidur. Ternyata Kombat mengikutinya. Karena situasi sangat gelap, Kombat pun langsung memegang dada setiap pelayan untuk mengetahui siapa yang berdenyut kencang, maka itu pelakunya. Saat Kombat memegang dada Maseto, benar saja jantungnya berdetak sangat kencang. Kombat pun langsung memotong rambutnya sebagai penanda bahwa dialah yang telah menanami jagung si Rayu. Saat Kombat keluar, di sini Maseto mempunyai ide yang cukup cerdik sebab memotong rambut setiap pelayan di ruangan itu guna untuk mengecoh kecurigaan si Kombat. Keesokan paginya, Sot, mereka semua langsung terkejut karena melihat rambutnya yang sudah terpotong dan menganggap itu adalah perlakuan setan kurang kerjaan ketika mereka tidur semalam. Hei, yang kurang kerjaan itu para wakil rakyat. Saat Kombat datang untuk mengecek, ia pun terkecoh dan sama sekali tidak mengetahui rambut siapa yang ia potong semalam. Hal itu membuat Maseto berhasil lolos dan tidak jadi dihukum. Setelahnya, saat Maseto sedang mengambil kayu bakar, tiba-tiba sang ratu langsung menariknya untuk mengajaknya menanam jagung. Ternyata, Sot, Kombat sedang melihatnya dan menyuruh anggotanya untuk mengejar Maseto yang sedang melarikan diri menuju hutan. Di sini Maseto berhasil lolos dari kejaran mereka. Tak lama kemudian ia melihat Thomas lalu menghampirinya. Ternyata Pak Thomas ini sedang sial sebab kain yang ingin dijualnya hanyut. Maseto pun langsung membantunya. Di sini Thomas sangat berterima kasih kepada Maseto yang telah membantunya, lalu bertanya sebenarnya kamu tinggal di mana. Maseto pun menjawab bahwa sekarang saya tidak mempunyai tempat tinggal sama sekali. Dengan belas kasih, Thomas pun langsung mengajak Maseto untuk tinggal di gereja. Pada saat sampai, Thomas menyuruh Maseto untuk berpura-pura bisu serta tuli agar para suster tidak mengganggunya yang selalu naik darah. Di sini, Sot, Maseto menggantikan posisi Yoga yaitu menjadi tukang kebun. Saat Maseto tengah bersih-bersih, ia malah memasang senyum manisnya kepada 2 orang suster yang bernama Alexandra dan Fernanda. Bakalan dihajar lu Maseto. Benar saja, Sot, suster yang bernama Alexandra langsung emosi bahkan ingin membacot Maseto menggunakan kapak. Untung saja di sini Fernanda sedikit dingin dan melarang Alexandra untuk membacot Maseto.
Tak lama kemudian datang seseorang yang bernama Yuchis untuk meluruskan para suster ini bahwa Masato adalah tukang kebun baru yang bisu serta tuli, jadi jangan mengganggunya. Saat Masato sedang ingin beristirahat, tiba-tiba Fernanda mendatanginya dan meminta Masato untuk menanam jagung. Bukan, maksudnya meminta Masato untuk memperbaiki alat jahitnya yang rusak. Lalu mereka pun berbincang. Malam harinya Masato dan Thomas sedang ngeteh bareng dan berkata bahwa saya sangat bersyukur dan cukup nyaman tinggal di tempat ini. Thomas pun berkata, meskipun begitu tetapi kamu harus menghindari para suster karena mempunyai emosi yang tak terkendali. Di tempat lain, para suster sedang berpesta dengan meminum anggur. Tak lama kemudian, teman Alexandra bernama Selvi yang baru datang dari luar kota bertanya kepada semua suster ini, apakah kalian semua sudah merasakan sentuhan hangat dari seorang pria? Spontan para suster menjawab bahwa mereka sama sekali tidak pernah merasakan sentuhan itu. Selvi pun langsung berkata, betapa nikmatnya jika sedang disentuh oleh seorang pria. Keesokan harinya, saat Masato sedang berkebun, Fernanda pun langsung mendatangi Masato lalu memanjakannya karena ia mulai jatuh cinta dengannya. Tak hanya itu saja, Fernanda juga mengajak Masato untuk menanam jagungnya. Saat Masato menancapkan jagungnya, ternyata tiba-tiba bel panggilan gereja berbunyi. Di tempat lain, Alexandra bersama temannya Selvi sedang menjalankan rencana, yaitu meracik sebuah ramuan agar bisa mempercantik tubuhnya guna untuk menarik perhatian Masato. Setelahnya mereka langsung mendatangi Masato lalu mengancamnya menggunakan pisau untuk diajak berkencan. Nah, keesokan harinya saat gereja sedang kedatangan tamu, Masato langsung mendatangi Fernanda melalui jendela untuk kembali menanam jagungnya. Saat tengah berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan tua masuk ke dalam, tetapi ia tidak melihatnya bahwa ada orang yang sedang bermain di sampingnya. Pada saat Masato melihat perempuan tua itu, ia pun langsung kaget dan tidak sengaja mengeluarkan sepercik kata dari mulutnya. Hal itu membuat Fernanda sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Masato bisa berbicara. Setelahnya, Fernanda pun langsung meminta penjelasan oleh Masato perihal dirinya yang bisa berbicara. Namun, tiba-tiba saja Alexandra datang yang membuat Fernanda langsung bersembunyi sementara Masato berpura-pura tidur. Di sini, Alexandra mengancam Masato lalu membawanya pada sebuah tempat. Ternyata Fernanda dan suster lainnya telah mengikuti mereka dan melihat Masato sedang siap dijadikan tumbal. Di sini sangat jelas bahwa Alexandra dengan teman-temannya adalah seorang penyihir dan menculik Masato untuk dijadikan tumbal guna untuk melancarkan ritualnya. Pada saat mereka sudah mau mulai, Fernanda langsung berlari untuk membatalkan ritualnya dan berhasil menyelamatkan Masato. Singkat cerita setelahnya kini keberadaan Masato diketahui oleh anggota si Combat yang sudah mencarinya sejak lama dan berhasil menangkap lalu mengurungnya. Di sini Masato sudah pasrah untuk dihukum mati oleh si Combat, tetapi saat mereka semua keluar dari ruangan tersebut, Fernanda, Alexandra dan suster lainnya datang untuk menyelamatkan Masato. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Masato harus kembali tinggal di gereja. Masato pun mengiyakan dan mereka berhasil kabur dan kembali ke gereja dengan kehidupan yang bahagia. Rangkuman pun selesai. Semoga menghibur Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya.